Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah di sini ada video dari Ustadz Nauman Alikan. Ustazah ngambil animasinya dari beliau, dari channel beliau. Namun Ustazah perbaharui dengan suara Ustazah. Semoga anak-anak HSG Gemilang bisa menerapkan dari video ini. Video ini tentang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Maksudnya apa? Di dalam video ini dicantumkan ayat surat Al-Anfal ayat 21 dan 22. Dari surat tersebut, nanti kita akan berpikir bahwa orang-orang yang mendengarlah orang-orang yang selamat. Maksudnya seperti apa? Ayo kita tonton videonya. Quran surat Al-Anfal ayat 21 dan 22. Jangan seperti orang yang mengatakan kami telah mendengar. Faktanya mereka ini tidak benar-benar mendengar. Maka kita tidak boleh mendengar secara pasif. Maksudnya mendengar secara pasif apa sih? Kita mungkin sedang main laptop atau mendengarkan musik gitu ya. Lalu nonton YouTube. Dan di samping itu ada orang tua kita berbicara. Kita tidak fokus dengan mendengarkan orang tua kita gitu. Padahal kita harus mendengarkan orang tua kita dan berhenti untuk mendengarkan YouTube dan sebagainya. Kita harus fokus mendengarkan ceramah, mendengarkan pelajaran, mendengarkan apa yang kita fokus di dalamnya. Bahkan ketika memang kita main handphone nih, ada pemberitahuan di Facebook, mungkin kita padahal sedang mendengarkan tapi malah melihat yang Facebook. Dan Rasulullah ini tidak suka dengan orang-orang yang memang mendengar tapi dia tidak benar-benar mendengar gitu. Maka kita harus mendengar dengan baik. Kita harus mendengarkan ibu berbicara, ayah berbicara. Jangan kita menjadi pendengar yang buruk. Kita malah main handphone di depan ibu, malah main handphone di depan ayah. Bahkan ketika guru berbicara, kita nggak boleh gambar-gambar. Maka kita bukan pendengar yang baik. Kita harus menyimpan pensil kita, pulpen kita, dan mendengar dengan yang baik. Karena apa? Allah tidak suka dengan orang-orang yang katanya mendengar tapi tidak benar-benar mendengar, bahkan tidak benar-benar merenungi. Mendengar di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Urdu, Farsi, dan bahasa Arab adalah kata yang luar biasa. Kenapa? Ini seperti kita menasihati seseorang. Katanya dia susah dibilangin, tetapi karena emang dia susah dibilang itu karena dia tidak benar-benar mendengar. Pas dinasihati nih orang ini ya, orang yang rambutnya merah, dia bilang, iya aku sudah mendengar nasihat itu. Tetapi nasihatnya itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan dia tidak benar-benar merubah perilakunya. Jadi memang ada kesalahan ketika kita sudah dinasihatin, tapi malah tidak mendengarkan. Ini seperti kebiasaan kita. Mungkin kalau orang yang sholat Jumat ya di masjid, udah dinasihatin nih sama imam di masjid, tetapi kita malah tidur, ya malah ngantuk gitu ya, malah tidur. Padahal itu berarti kan tidak benar-benar mendengar. Padahal kita sering mendengarkan dokter, guru BP gitu ya, bahkan guru gitu, bahkan polisi kita sering mendengar dan kita melakukannya. Tetapi kalau orang tua, kalau guru gitu ya, kalau Al-Quran ngasih tahu kita, bahkan itu Allah gitu ya ngasih tahu kita, apakah kita melakukan? Maka di sini dikatakan bahwa kalau misalnya kita tidak melakukan apa yang Allah suruh, disamakan dengan hewan. Kenapa disamakan dengan hewan? Karena ini analogi atau perumpamaan yang baik gitu ya. Perumpamaan yang sama gitu ya. Ketika kita menasihati hewan, apakah mendengar? Nah, kalau misalnya kita dapat sesuatu yang bermanfaat, apakah hewan-hewan tersebut mendengar gitu? Meskipun itu nasihat gitu ya. Mereka tidak merubah perilakunya sama sekali. Bahkan dikatakan seperti ini, orang yang memang tidak baik itu seperti orang yang tuli dan bisu, dan disamakan dengan hewan gitu ya, seperti itu. Dan mereka tidak benar-benar berpikir gitu dengan nasihat tersebut. Maka ketika nasihat tersebut masuk nih ke dalam telinganya,
mereka itu sulit menjawab dengan respon yang baik. Jadi kalau misalnya guru dengarkan baik-baik karena besok akan diulangi pelajarannya, maka ya kita harus mendengarkan dengan baik supaya mendapat respon kita juga baik gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang memang sulit mendengarkan, maka jawabannya menjawab pun akan sulit gitu. Sedangkan nanti gitu ya, nanti di akhirat, di alam kubur tuh kita akan mendengarkan dan harus menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh malaikat mungkar dan nakir seperti itu. Coba misalnya ini ya di dalam kubur ceritanya, ditanya man rabbuka. Kalau misalnya orang-orang yang uh, mendengarkan dengan baik, insya Allah bisa menjawab Allah gitu ya. Tapi kalau misalnya orang-orang yang tidak mendengarkan dengan baik, man rabbuka, dia bingung menjawab apa karena selama hidupnya tidak fokus mendengarkan yang baik gitu ya. Dia tidak benar-benar merenungi dengan apa yang mereka pikirkan gitu. Jadi kita memang harus fokus ketika uh, guru berbicara, orang tua berbicara, kita harus fokus dengan apa yang dibicarakan. Jangan sampai ya tadi orang tua berbicara kita malah main atau nggak mau denger gitu ya, karena nanti akan berefek kepada kehidupan kita di masa yang akan datang. Kita mau dihargai sama orang lain, maka kita harus menghargai orang lain, minimal orang tua kita, maksimal semua orang ketika memang ada yang menasehati kita, apalagi nasihatnya adalah nasihat yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya dan mampu video ini merubah perilaku kita dengan mendengar secara baik-baik, karena Allah suka kepada para pendengar yang benar-benar mendengarkan, tidak hanya sekedar mendengar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ya, itu saja dari Ustazah. Semoga puasanya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.